di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana. Penuhi hati ini hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah, hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bagian yang ku sadari kau bagian yang ku sadari kau bagian yang terindah. Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Yang bersuka cita sore hari ini lambaikan tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Sore hari ini seperti Daud kita memuji Tuhan sebab kasih setia Tuhan lebih dari hidup ini. Amin. Dan kita siapkan hati penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kita datang apa adanya sore hari ini. Apapun keadaan kita, apapun yang sedang kita alami hari ini, kita mau fokus menyembah Tuhan. Sebab kita tahu Tuhan sedang merencanakan yang terbaik buat kita. Amin. Mari kita datang pada Tuhan, kita akan buka ibadah ini dalam doa. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Segala pujian kami naikkan kepadamu Tuhan, sebab tak habis-habisnya kasih setiamu dalam hidup kami. Sore hari ini kami mau datang menyembah Tuhan, kami mau datang memuji kebesaran Tuhan di tempat ini. Kami serahkan hidup kami serahkan hati kami, pikiran kami Tuhan. Dan biarlah Engkau yang bertahta di atas segala pujian kami, biarlah Engkau berkenan di atas ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai selesai, biar berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku
kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tahanku menantikanmu. Dari awal kita katakan, ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tahanku menantikanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Jemaat Tuhan nyatakan, dan ku pandang, amin, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Amin. Mari sambil angkat tanganmu nyatakan, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan
lagi dengan sungguh-sungguh nyanyikan. Dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Katakan sebab kasih setiamu
tempat ini sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami bisa menikmati hadirat-Mu Amin, di Tuhan. tempat ini. Amin. Kami tahu dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada jawaban atas hidup ini Tuhan. Amin Tuhan. Masalah boleh ada, Yesus. tapi pengharapan kami tidak pernah hilang di Yes. dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Kami Tuhan. sembah. Kami sembah Engkau Tuhan. Amin, amin. Sambil bangkit berdiri, kita tetap sembah Tuhan ya kita. Terima kasih Tuhan. Nyatakan lebih lagi Tuhan pribadi-Mu dalam hidup kami. Amin, amin Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Sambil angkat tanganmu jemaat Tuhan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Amin. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Itu yang kami perlukan Tuhan. Amin, amin. Iman kekuatan dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan.
rintangan boleh ada, masalah boleh ada, tapi damai sejahtera Tuhan Amin. yang menguatkan kami Yes. Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau lebih lagi bersorak memuji kebesaran-Mu Tuhan. Yang sudah siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. 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 Berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Kita akan memuji Tuhan kita, sebab itu berikan senyum samping kiri kanan. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersuka. Haleluya. Sama-sama yuk. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama. Puji dia kebelasan kakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi disuka dengan sabati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang merasakan kebaikan Tuhan sama-sama suarakan haleluya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan puji. Puji dia kebelasan kakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi disuka dengan sabati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya. Kita Tuhan sama-sama, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan sebab Tuhan baik, hey. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Saya mau dengar suara yang wanita saja, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan, hey. Amin. Amin. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yang pria siap-siap ya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Kaum pria silakan katakan sebab Amin. Ini pengakuan kami Tuhan. Sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal semuanya sama-sama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik.
kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Yes. Sebab itu sore hari ini mari pakai seluruh kekuatan kita untuk memuji Tuhan sama-sama. Haleluya. Dahsyat di atas pujian kita, amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus kepada pelayan katekismus, dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan mengenai soteriologi atau keselamatan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apakah yang diajarkan dalam pengajaran dasar GBI tentang pertobatan? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Dalam pengajaran dasar Gereja Bethel di Indonesia, diajarkan bahwa pertobatan menyangkut 3 hal, yaitu pikiran, perasaan hati, dan kehendak seseorang. Demikian katekismus minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu disampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang hadir bersama dengan adik kecil, dipersilakan mengarahkan adik-adik kita menuju ke ruang Daud di lantai dasar untuk mengikuti pengajaran sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Sebab dalam tangan-Mu kami aman, Tuhan. Penyertaan-Mu, Tuhan,
perlindungan-Mu Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Boleh sorak-sorai yang dahsyat bagi Allah kita. Sungguh kami tenang dalam-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah kami. Sama-sama katakan pujian ini. Dengan sayap-Mu, naungi kami Tuhan. Naungiku dalam kuasa-Mu. Boleh sekali lagi katakan pada Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Sama-sama kita angkat tangan, kita katakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di saat badai bergelora, kita tetap tenang sebab Allah yang menyertai kita lebih besar dari badai yang melanda kita. Amin. Saat ini dalam kehidupan kita, badai apa yang sedang melanda kita? Persoalan rumah tangga kah? Hubungan kah? Ekonomi kita kah? Satu hal yang kita percaya, Yesus Tuhan Allah kita lebih besar dari segalanya. Yang percaya katakan amin. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Mari dengan iman percaya katakan. Di saat badai, sungguh kami tetap tenang Tuhan. Kau pemilik hidup kami. Ku tenang sebab Kau Sekali lagi deklarasikan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu.
Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau kami sungguh tenang Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah kami, Kau Tuhan kami. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allah. Sorak-sorai kemenangan bagilah kita. Yesus Tuhan kami yang berikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ini ungkapan syukur kami Bapa. Kami percaya Tuhan. Badai boleh datang. Badai boleh melanda. Tapi kami percaya Tuhan Engkau Allah yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, tanah hati kami Tuhan. Dan ditabur dulu kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami boleh menikmati firman-Mu Tuhan. Dan semakin lebih lagi kami dibawa menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu semakin menguatkan iman percaya kami dan membawa kehidupan kami semakin lebih lagi dalam Engkau. Ini syukur kami Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Boleh kasih tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Jangan duduk dulu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saat sore hari ini kita akan dilayani oleh Ibu PDP Fiske Warangkiran. Dengan kasih kami persilahkan. Boleh sekali lagi tepuk tangan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Hamba Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami percaya bahwa Roh-Mu ada di tempat ini. Roh Kudus-Mu hadir menguasai setiap hati dan pikiran kami. Bahkan ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu juga yang akan menerangi setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar, firman-Mu yang kami baca, itu menjadi kekuatan iman, menjadi satu pengharapan, menjadi satu jaminan bahwa segala sesuatu apapun yang terjadi dalam hidup kami punya Yesus yang luar biasa. Kami punya Yesus yang ajaib, yang sanggup melakukan perkara yang luar biasa dalam hidup kami. Teruslah Engkau berkarya di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Nyatakan apa yang hendak Engkau nyatakan buat kami sore hari ini. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk Roh-Mu bekerja di dalam hidup kami. Kami percaya sebentar kami pulang penuh dengan berkat yang melimpah dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Kurang semangat ini, kayaknya Ibu Gembala lebih keras ya suaranya. Sekali lagi shalom. Haleluya. Damai sejahtera buat kita semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Saya percaya bahwa kita ada di tempat ini bukan karena kebetulan, tapi semuanya karena rencana Tuhan. Kehendak Tuhan atas kehidupan saya dan saudara, sehingga kita masih ada hari ini semua oleh karena anugerah Tuhan.
Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, dan tema firman Tuhan kita sore hari ini berbicara tentang masih dengan kemenangan dalam peperangan rohani. Kemenangan dalam peperangan rohani. Bagian firman Tuhan ini juga saya sudah sampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Pakato. Saudara mungkin sepintas ada beberapa di antara kita belum kenal dengan saya. Sebenarnya saya bagian dari Oikumene BTP. Saya pegang cabang GBI Oikumene di daerah Pakato. Nah, saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, jadi bagi saya sebenarnya tidak asing. Tapi dalam situasi kondisi kalau jemaat Pakato masih mungkin bisa dihitung, tapi luar biasa di tempat ini jemaat Tuhan, anak-anak muda, orang-orang yang diberkati Tuhan luar biasa banyaknya malam hari ini. Dan saya percaya kita adalah orang-orang yang penuh dengan berkat Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, kemenangan dalam peperangan rohani. Saya percaya bahwa dalam setiap perjalanan hidup saya dan saudara, kita sedang dalam sebuah perjuangan iman untuk meraih sebuah kemenangan di dalam kehidupan kita. Kita buka dulu di dalam surat Efesus pasal yang ke-6, saudara. Surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Kita akan membaca ayat firman Tuhan ini secara bersama-sama. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras supaya kita bisa mengucapkan firman Tuhan dan kita juga bisa mendengarkan firman Tuhan. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, kemenangan dalam peperangan rohani. Sebelum kita lebih lanjut untuk melihat kebenaran-kebenaran yang harusnya menjadi bagian, menjadi milik saya dan saudara. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, kita akan melihat bahwa surat Efesus adalah surat yang merangkum banyak ajaran yang sangat penting, saudara. Kalau kita baca mulai pasal 1 sampai pasal yang ke-6, di situ kita akan menemukan bahwa ajaran-ajaran yang luar biasa, ajaran-ajaran yang penting yang terdapat dalam surat-surat Paulus. Surat ini diawali dengan melukiskan bagaimana Allah membangkitkan Kristus dalam kematian. Dan situ kita akan menemukan di dalam surat Efesus, saudara. Surat Efesus juga memperlihatkan bagaimana Kristus telah mempersatukan orang bukan Yahudi dan orang Yahudi. Dengan meruntuhkan tembok yang ada, saudara. Tembok pemisah yaitu perseteruan.
Jadi surat Efesus mencatat bagian-bagian penting untuk menjadi sebuah pengetahuan di dalam kehidupan saya dan saudara. Bahwa inilah firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Dan 2,5 pasal terakhir dari surat Efesus memberikan sebuah petunjuk untuk hidup sebagai umat Allah. 2,5 ayat pasal terakhir kita akan menemukan ada bagian-bagian firman Tuhan. Ada ayat-ayat yang menekankan bagaimana kita hidup sebagai umat Allah, saudara. Bagaimana kita hidup di dalam kebenaran Allah. Bagaimana kita harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu harus menjadi bagian kita. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka. Nah, saudara kasih dalam kasih Tuhan. Pada pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-18, saudara, dalam pembacaan kita pada malam hari ini merupakan sebuah panggilan untuk saya dan saudara. Ketika Rasul Paulus menyampaikan hal ini merupakan sebuah panggilan bagi jemaat Tuhan. Bukan hanya jemaat Efesus yang ada pada itu, tetapi untuk saya dan saudara sebagai orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi kepunyaan Tuhan satu-satunya, saudara. Nah, saudara kasih dalam kasih Tuhan. Jadi pada pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-18 itu merupakan suatu ajakan, sebuah panggilan untuk saya dan saudara untuk menghadapi sebuah peperangan rohani. Panggilan untuk saya dan saudara untuk menghadapi peperangan rohani. Yang menjadi pertanyaan buat kita pada malam hari ini, sudahkah kita memiliki kekuatan itu untuk bertahan di dalam sebuah peperangan yang sedang kita jalani hari-hari ini? Saudara kasih dalam kasih Tuhan, saya percaya saya dan saudara di dalam perjalanan iman kita tidak akan pernah luput yang namanya peperangan iman. Selama kita masih ada di dunia ini, saudara, kita masih tetap dalam perjuangan iman. Amin. Atau mungkin ada di antara kita yang sedang dalam keadaan yang baik, dalam situasi bahwa kita nyaman, saudara. Kita tetap ada di zona nyaman dan kita tidak mengalami sesuatu dalam kehidupan kita. Saudara kasih dalam kasih Tuhan, ada sebuah kesaksian yang saya bisa sampaikan kepada saudara. Bahwa saya pun secara pribadi, kalau saya mau menyatakan itu di hadapan saudara, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, ternyata saya juga tidak akan pernah luput dari yang namanya peperangan iman. Justru peperangan yang sedang saya alami adalah peperangan yang luar biasa. Yang mungkin bagi orang lain secara manusia dia akan berkata, oh, saya tidak bisa, saya tidak mampu dengan semuanya itu. Tapi saya dengan kekuatan iman yang Tuhan berikan dalam hidup saya bersyukur saya masih ada sampai hari ini. Karena saya bertahan di dalam sebuah peperangan iman di hadapan Tuhan. Saudara, seberat apa peperangan yang sedang kita alami hari-hari ini? Sebesar apa persoalan, sebesar apa beban hidup yang sedang kita pikul hari-hari ini, saudara. Satu hal yang saya mau beritahu kepada saudara, ketika saudara memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara adalah pemenang. Saudara adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, kata Rasul Paulus. Nah, saudara kasih dalam kasih Tuhan. Jadi firman Tuhan jelas datang kepada kita pada malam hari ini. Jika kita sedang dalam panggilan untuk mengalami sebuah peperangan rohani, saudara, bukan perjuangan fisik yang sedang kita kerjakan hari-hari ini, saudara, tetapi perjuangan sebuah peperangan rohani supaya kita tetap teguh dan bertahan sampai akhir hidup kita. Firman Tuhan berkata dengan jelas, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saudara kasih dalam kasih Tuhan untuk menghadapi semua itu dengan kekuatan kita secara manusia, itu tidak akan mampu.
kita tidak akan sanggup saudara. Karena pada kenyataan sistem dunia memang sudah rusak saudara. Karena dibawa pengaruh iblis yang membawa kepada kegelapan dan hidup dalam dosa. Saudara kasih dalam kasih Tuhan, kita tidak bisa pungkiri kalau kita bisa menyaksikan keadaan dunia sekarang ini saudara. Dunia sedang tidak baik, dunia sedang tidak aman saudara. Karena iblis sedang bekerja dengan luar biasa untuk menaklukkan secara khusus orang-orang yang memiliki iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Termasuk saya dan saudara adalah sasaran iblis supaya kita menjadi pengikut-pengikutnya. Dan saya percaya bahwa kita memiliki kekuatan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita akan memiliki pertahanan yang kuat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, kekuatan manusia tidak mampu menghadapi kuasa gelap. Atau mungkin ada di antara kita ketika kita menghadapi kuasa kegelapan, kita bisa dengan apa adanya diri kita, dengan kekuatan kita. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, untuk mengalahkan kuasa kegelapan, kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Tidak bisa dengan kemampuan kita, tetapi hanya dengan kekuatan Tuhan. Hanya dengan kuasa yang datangnya daripada Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Kekuatan manusia tidak mampu menghadapi kuasa gelap. Tetapi dengan kuasa ilahi orang percaya memiliki kekuatan untuk mengalahkannya. Sebab apa saudara? Kata firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang keempat bagian terakhir saudara. Firman Tuhan berkata, roh yang ada di dalam orang percaya lebih besar dari roh dunia. Roh yang ada di dalam diri saya dan saudara lebih besar saudara daripada roh yang ada di dunia ini. Karena roh yang ada di dalam diri kita adalah roh yang datangnya dari kekuatan Tuhan. Nah saya percaya bahwa itulah yang akan memberikan kekuatan bagi saya dan saudara untuk bertahan. Untuk mengalahkan kuasa kegelapan yang saat ini sedang coba menghasut, bahkan coba membuat kita akhirnya jatuh saudara. Nah saudara kasih dalam kasih Tuhan. Bahkan kata firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Jelas kata firman Tuhan apa di sana? Yesus memberikan otoritas kepada murid-muridnya untuk menginjak apa? Ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Jadi kita memiliki jaminan saudara, kita memiliki sebuah kepastian bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kuasa yang ada di dunia ini tidak memiliki power, tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk menjatuhkan saya dan saudara. Karena roh yang ada di dalam diri kita adalah roh Tuhan. Roh yang mampu mengatasi segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Peperangan rohani seringkali digambarkan sebagai pertempuran iman saudara. Perjuangan iman yang baik, iman yang benar, iman yang sungguh-sungguh di hadapan hadirat Tuhan. Kalau kita mau lihat dari tokoh-tokoh Alkitab yang menang di dalam sebuah peperangan rohani, ditandai dengan apa saudara? Dengan ketaatan, ditandai dengan iman yang sungguh, ditandai dengan doa yang tak putus-putusnya yang dia naikkan di hadapan Tuhan. Saya percaya ketika bagian ini menjadi sebuah pegangan di dalam kehidupan kita, kita adalah orang-orang yang kuat saudara. Kita adalah orang-orang yang mampu. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Jadi betapa luar biasanya saya dan saudara, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Seharusnya kita menjadi orang-orang yang bangga di hadapan hadirat Tuhan.
Kita akan lebih mengambil sebuah sikap, sebuah tindakan bahwa saya harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya harus melakukan hal yang lebih baik untuk Tuhan saya. Karena Tuhan yang selalu hadir memberikan pembelaan sejati di dalam kehidupan saya dan saudara. Kenapa kita masih ada sampai hari ini, saudara? Kenapa kita masih bertahan sampai hari ini? Saya percaya itu karena ada kekuatan Tuhan dalam diri saya dan saudara. Amin. Karena ada roh Tuhan di dalam diri saya dan saudara. Kenapa saudara masih setia datang mengiring Tuhan? Kenapa saudara masih setia mencari Tuhan? Karena ada roh Tuhan di dalam hidup saudara. Dan saya dan saudara tidak akan mudah dikalahkan oleh kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Nah, saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Tokoh yang paling tertinggi yang menjadi sebuah teladan di dalam kehidupan saya dan saudara, yaitu Tuhan Yesus sendiri, saudara. Dia adalah pemenang tertinggi yang tidak berdosa dan tetap setia melakukan kehendak Bapa meskipun ia digoda oleh iblis. Pada akhirnya meremukkan kuasa kegelapan melalui salib, saudara. Sebuah kemenangan yang sempurna, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk saya dan saudara. Itulah sebabnya dia hadir ke tengah-tengah saya dan saudara. Itulah dia memperlihatkan cintanya yang sempurna dalam hidup kita. Dan memberikan sebuah contoh dan teladan yang baik bahwa kita harus mengikuti jejak Yesus. Dalam kemanusiaannya, dia mampu berdiri dengan kekuatan imannya di hadapan Bapa. Sekalipun di tengah-tengah pencobaan hidup, tetapi dia bertahan. Dia datang dengan hati yang terbuka dan terus memanggil nama Tuhan yang memberikan pertolongan di dalam kehidupannya. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Poin-poin penting yang akan kita simak dalam pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Berdasarkan firman Tuhan yang kita baca di dalam Efesus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Poin yang pertama yang harus menjadi milik saya dan saudara. Yang harus menjadi pegangan hidup saya dan saudara. Yaitu kuat di dalam Tuhan. Katakan di kiri kananmu, kuat di dalam Tuhan. Saudara kasih dalam kasih Tuhan. Ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini adalah perkataan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus, saudara. Akhirnya sebuah kalimat, sebuah penekanan yang menjadi sebuah keharusan di dalam kehidupan umat Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sesungguhnya kita tidak punya kekuatan apapun. Sesungguhnya kita tidak memiliki kemampuan sedikit pun, saudara, untuk bisa bertahan di dalam perjuangan iman kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita punya banyak talenta, saudara. Mungkin kita punya banyak pengalaman di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Tetapi talenta dan pengalaman yang kita punya itu bukan jaminan untuk kita mengalami sebuah kemenangan. Talenta dan pengalaman yang kita punya bukan jaminan untuk kita mengalami sebuah kemenangan. Saudara kasih dalam kasih Tuhan, tanpa kuasa dan otoritas Allah, kita tidak bisa mengalami yang namanya kemenangan yang sejati, saudara. Karena ada banyak orang berkata bahwa cukup dengan talenta yang saya punya. Cukup dengan pengalaman yang saya miliki. Saya pasti orang yang gagah perkasa. Kalau itu hanya sampai di ucapan, di kata-kata, sebagai perkataan saja. Tapi tidak ada sebuah tindakan untuk tunduk pada otoritas Kristus. Kita tidak ada apa-apanya, saudara. Kita tidak punya apa-apa. Saudara kasih dalam kasih Tuhan. Kemenangan hanya akan terjadi ketika kita melibatkan Tuhan di dalam setiap situasi hidup kita. Kita hanya akan mengalami sebuah kemenangan ketika kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Saudara kasih dalam kasih Tuhan. Ada banyak orang lebih melibatkan
apa yang mereka punya. Ada banyak orang percaya bahkan sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Mereka masih menganggap bahwa tanpa Tuhan turut campur tangan, mereka orang yang bisa. Mereka mampu mengatasi segala sesuatu. Pada akhirnya saudara, dari setiap ungkapan, dari setiap perkataan-perkataan, mereka mengalami sebuah kekecewaan yang luar biasa. Mereka jatuh dan pada akhirnya tidak bisa bangkit lagi saudara. Karena apa? Mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang kuat. Jadi ketika kita masih memiliki hati dan merasa bahwa kita adalah orang-orang yang hebat. Kita adalah orang-orang yang luar biasa tanpa Tuhan. Saya bisa katakan bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang malang saudara. Tapi saya percaya saya dan saudara yang hadir sore hari ini adalah orang-orang yang tetap tunduk pada otoritas Tuhan dalam menghadapi segala situasi hidup. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Saya pernah mengalami titik terendah dalam hidup saya saudara. Kalau mau dipikir saya bilang Tuhan saya sudah setia. Saya sudah taat. Saya melakukan segala sesuatu apa yang Engkau kehendaki untuk saya lakukan dalam hidup saya. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Saya diizinkan Tuhan ada di titik paling rendah. Pada saat itu saya sempat berkata Tuhan saya menyerah. Saya tidak bisa. Saya tidak sanggup Tuhan. Dengan kondisi, dengan situasi yang sedang terjadi saat ini. Seakan-akan memang saya merasa bahwa Tuhan kayaknya selesai. Sampai di sini saja. Saudara kasih dalam kasih Tuhan. Tetapi di situasi-situasi itu justru Allah penuh dengan belas kasihan. Berbicara di dalam kehidupan saya secara pribadi. Dengan nyata dia berkata, kenapa engkau meragukan kekuatanku yang ada di dalam dirimu? Saudara, ketika saya membaca tema firman Tuhan yang saya sampaikan sore hari ini, sesungguhnya bahwa saya sedang di dalam peperangan rohani. Saya sedang dalam peperangan iman. Bagaimana saya harus bertahan sampai akhir hidup saya. Sampai saya tetap melakukan tugas pelayanan saya dengan kesetiaan dan ketaatan saya di hadapan hadirat Tuhan. Karena memang benar saudara, semakin kita setia, semakin kita taat, semakin kuat juga iblis bekerja untuk menjatuhkan kita. Tetapi bagaimana kita tetap bertahan di dalam setiap pencobaan itu. Yang menentukan saya dan saudara menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Saudara kasih dalam kasih Tuhan. Jadi merupakan suatu hal yang luar biasa jika kita masih diingatkan dengan kebenaran-kebenaran Allah di hari-hari ini. Mari kita mau buka hati dan memberikan respon yang baik akan setiap perkataan-perkataan firman Tuhan yang datang kepada kita. Kita tidak hanya menjadi pendengar kata firman Allah, dengar dan lakukan itu di dalam kehidupanmu. Bahkan ketika firman Tuhan hadir hari ini, ketika firman Tuhan datang hari ini, maka lakukan itu hari ini. Jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti Tuhan tahun depan. Baru saya mau melakukan pertobatan yang sungguh. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Tanpa kuasa dan otoritas Kristus kita tidak sanggup. Dan saya mengakui itu saudara dalam kehidupan saya secara pribadi. Tanpa Kristus saya tidak ada apa-apanya. Kemenangan hanya akan terjadi ketika kita melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara ingat kisah Musa, Harun dan Hur di dalam Keluaran pasal yang ke-17 ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, ketika mereka naik ke bukit pada saat bangsa Israel melawan bangsa Amalek, ketika Musa mengangkat tangan, Israel menang. Namun pada saat tangannya lelah dan turun, Amalek menang. Saudara kasih dalam kasih Tuhan, sesungguhnya sumber kekuatan kita hanya datang dari Allah. Oleh sebab itu kita diajak untuk terus mengangkat tangan di hadapan hadirat Tuhan. Tanda bahwa kita butuh Tuhan, kita butuh Allah turun tangan bekerja dengan nyata di dalam kehidupan saya dan saudara. Allah turut bekerja, Allah turut berperang di dalam setiap perjalanan hidup saya dan saudara. Dan itulah yang kita harapkan dalam perjalanan iman kita. Kita tidak mau berperang sendiri saudara, amin. Tapi kita mau berperang, berjalan bersama dengan Tuhan
kita Yesus Kristus. Selama kita melibatkan Tuhan, saya percaya saya dan saudara adalah orang-orang yang menang dan lebih dari pemenang dalam segala situasi hidup. Saudara, firman Tuhan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mari kita garis bawahi firman Tuhan ini. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Yang kedua, poin yang kedua yang harus menjadi pegangan di dalam sebuah kemenangan dalam peperangan rohani kita bisa temukan di dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-17, kenakan perlengkapan. Selain kuat di dalam Tuhan, ternyata firman Tuhan menekankan kepada saya dan saudara, kenakan perlengkapan. Perlengkapan itu sudah tersedia, saudara. Dan kata firman Tuhan, ambil itu, kenakan itu supaya kita bertahan untuk melawan tipu muslihat iblis. Rasul Paulus berkata, selain kekuatan yang harus engkau punya, kamu harus tetap menggunakan seluruh perlengkapan yang sudah disediakan oleh Allah untuk saya dan saudara. Kenapa? Karena ada banyak orang Kristen tidak mau mempergunakan semua perlengkapan yang sudah disediakan. Masih mau mengandalkan kekuatannya. Masih mau mengandalkan kepintarannya, saudara. Jelas-jelas firman Tuhan berkata, perlengkapan senjata Allah sudah tersedia. Kita ambil dan kita kenakan. Itu yang menjadi kekuatan saya dan saudara. Perlengkapan sudah diberikan oleh Allah. Kenakan supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Senjata-senjata itu akan menolong saya dan saudara. Menolong kita untuk melakukan perlawanan-perlawanan yang sedang dilakukan oleh kuasa kegelapan. Itu yang akan membuat kita bertahan, saudara. Itu yang akan membuat kita kuat di dalam sebuah peperangan iman. Kalau kita tidak menggunakan, kita adalah orang-orang yang kalah, saudara. Kalau kita tidak mempergunakan semua senjata Allah, kita adalah orang-orang yang tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Saudara kasih dalam kasih Tuhan. Senjata itu akan memberikan kekuatan. Senjata itu akan menolong saya dan saudara. Sesungguhnya senjata kita sangat lengkap, saudara, dan firman Tuhan sudah mencatat sangat lengkap untuk saya dan saudara. Kita tidak akan mudah kalah. Kita tidak akan mudah jatuh sampai tergeletak, saudara, kalau kita tetap memegang semua senjata-senjata yang diberikan oleh Tuhan. Ambil dan kenakan semuanya itu. Tipu daya apapun yang digunakan iblis, kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan firman Tuhan berkata apa? Kita punya pedang roh. Pedang roh itu ya apa? Ya firman Allah. Firman Allah itulah yang akan menguatkan kita. Oleh sebab itu kata dalam perkataan-perkataan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Karena kalau kita tahu kebenaran Allah, kita tahu firman Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang coba menguasai hati dan pikiran kita, saya percaya kita akan memiliki kekuatan karena apa? Ada pedang roh yaitu firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dialah yang memberikan kita kekuatan, memberikan kemampuan, sadar atau tidak sadar saudara. Pasti itu akan menguatkan saya dan saudara. Mungkin pernah kita diperhadapkan dengan situasi itu. Dan kita akan berkata, oh kenapa saya bisa? Kenapa saya bisa menang? Kenapa saya pada akhirnya tetap berdiri? Sesungguhnya karena di dalam hidup kita ada pedang roh yaitu firman Tuhan. Jadi mencari Tuhan bukan sebuah kesia-siaan saudara. Belajar firman Tuhan bukan sebuah kesia-siaan. Karena ada sebagian orang berkata, pergi ibadah tidak usahlah, cukup di rumah saja. Saudara kasih dalam kasih Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, kata firman Allah, mengandung janji. Amin. Untuk masa kini, bahkan di masa yang akan datang. Jadi kita tidak menjadi orang-orang yang rugi ketika kita beribadah kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, yang menjadi sebuah kesaksian ketika kami ada di dalam pelayanan di Pakato, saudara.
pada waktu kami diutus ke sana, jemaat Tuhan itu hanya 2. Yang hadir hanya 2, paling banyak 3. Yang dari Makassar sekitar 3-4 orang. Salah satunya ada di tempat ini Ibu Budi, partner saya, ya, bestie katanya dibilang, ya. Nah, saudara kasih dalam kasih Tuhan. Dan pada akhirnya hari-hari ini Allah bekerja di gereja Tuhan yang ada di sana. Dan saya percaya itu bukan karena kuat dan gagah kami. Bukan karena kami, tapi karena Tuhan bekerja. Karena Tuhan memperkenankan untuk kami melayani orang-orang sekalipun mereka punya banyak keterbatasan dan kekurangan. Walaupun kami harus bayar harga, sekalipun kami harus berkorban, saudara. Itu merupakan sebuah kebanggaan di dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Ketika kita melayani Tuhan, mencari Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Pada akhirnya ada sebuah penghiburan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Dari 3 orang hadir dalam ibadah, sekarang sudah 30 sampai 40 orang hadir. Dan sudah tercatat 13 kakak jemaat Tuhan beribadah. Saudara kasih dalam kasih Tuhan. Karena kami belajar untuk menggunakan semua apa yang Tuhan persiapkan di dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. Karena memang tidak mudah, saudara. Akan tetap ada di dalam peperangan rohani, saudara. Di dalam situasi-situasi sulit seperti yang saya katakan tadi, saya berada di titik terendah merasa tidak mampu. Justru di situ Allah memberikan penghiburan, mengirimkan jiwa-jiwa datang. Sampai akhirnya saya berkata, Tuhan sepertinya saya yang salah. Dengan keadaan saya seperti ini justru Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa datang. Dan Tuhan memberikan saya kekuatan yang luar biasa. Tuhan memberikan sebuah penghiburan yang dahsyat dalam hidup saya. Sehingga saya berkata tidak ada alasan bagi saya untuk mundur di hadapan Tuhan. Tidak ada alasan bagi saya untuk menyerah dan terus mengerjakan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Nah, saudara kasih dalam kasih Tuhan. Itulah firman Tuhan ketika Dia memberikan satu pelajaran yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Kata firman Tuhan, ambil itu dan kenakan itu. Taruh itu di dalam diri saya dan saudara. Menjadi sebuah pegangan, menjadi sebuah kekuatan di dalam hidup kita. Untuk menjalani hari-hari kita sampai akhir. Di dalam perjalanan iman kita. Sesungguhnya senjata kita sangat lengkap, saudara. Jadi firman Tuhan berkata, kenakan semua perlengkapan yang sudah diberikan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Yesus sendiri menggunakan senjata ini pada saat Dia mengalami pencobaan di padang gurun, saudara. Apa kata Yesus kepada iblis? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudara kasih dalam kasih Tuhan. Jadi Yesus sendiri memberikan teladan untuk saya dan saudara. Bagaimana kita harus bertahan di dalam pencobaan-pencobaan hidup. Dengan kebenaran-kebenaran yang memang harus menjadi kekuatan di dalam kehidupan saya dan saudara. Poin yang ketiga, saudara, yang bisa kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, yaitu berdoa. Saudara kasih dalam kasih Tuhan, saya senang dengan bagian yang terakhir. Berdoa dengan tak putus-putusnya di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-18 kata firman Tuhan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara, kenapa saya bilang saya senang dengan poin yang terakhir? Karena menjadi kesukaan saya, menjadi kesenangan saya, yaitu berseru dan berdoa di hadapan hadirat Tuhan. Saudara, kadang kalau berdoa bukan bilang bahwa mau pamer, saudara. Tidak rasa bahwa sudah penyembahan sudah 1 jam dan saya merasa bahwa memang Tuhan itu hadir memenuhi saya dengan kekuatan-kekuatan yang luar biasa sehingga itulah yang membuat saya kuat dan bertahan sampai hari ini, saudara. Karena hubungan dengan Tuhan, yaitu persekutuan yang baik dengan Allah.
membuat hubungan saya dengan Tuhan semakin erat karena saya tahu bahwa doa itu adalah sumber kekuatan yang paling ampuh di dalam kehidupan saya secara pribadi dan bagi saudara juga yang hadir pada malam hari ini. Berdoa setiap waktu sehingga Rasul Paulus menekankan bagian ini kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Berdoalah setiap waktu dengan tidak putus-putusnya. Untuk semua orang kudus, saudara. Untuk semua orang percaya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan tidak bilang hanya pendeta yang harus bersungguh-sungguh berdoa. Firman Tuhan tidak katakan hanya para pelayan yang harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi dengan jelas firman Tuhan berkata untuk semua orang kudus. Karena ada banyak orang berkata, oh cukup datang kepada Bapak Pendeta, kita minta doanya supaya kita diberkati, kita dipenuhi, kita merasakan sesuatu, kita diberkati dengan luar biasa. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, doa itu tidak hanya dilakukan oleh para pelayan atau hamba-hamba Tuhan, tapi semua orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita menjadikan doa itu sebagai gaya hidup saya dan saudara di akhir zaman ini? Saudara, kalau kita masih malas berdoa, luar biasa. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan berkata, berdoalah kepada Tuhan dengan tak putus-putusnya. Ayat ini adalah instruksi Rasul Paulus kepada jemaat Efesus mengenai sebuah peperangan rohani. Rasul Paulus berkata bahwa tanpa doa kamu tidak akan pernah bertahan. Tanpa doa kamu tidak akan bisa mengalahkan kuasa-kuasa gelap yang sedang ada di sekitar saudara. Nah saudara, doa adalah nafas. Kalau doa itu sebagai nafas, seharusnya itu tidak boleh putus di dalam kehidupan kita. Seharusnya itu terus menerus kita lakukan di dalam kehidupan saya dan saudara. Doa adalah nafas dan kekuatan utama untuk mengaktifkan seluruh perlengkapan senjata Allah yang tercatat di dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Tanpa doa ayat 11 sampai ayat 17 tidak akan berfungsi secara sempurna saudara. Doa adalah sentral dari sebuah kemenangan iman di dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi malam hari ini ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang tidak berdoa, yang kurang mungkin berdoa, bukan tidak berdoa, kurang berdoa. Lewat firman Tuhan yang datang kepada kita. Dan kita akan berkata kepada jiwa kita, hai jiwaku, bangkitlah dan berdoalah kepada Tuhan dengan tak putus-putusnya. Tak putus-putusnya berarti setiap saat, setiap waktu. Kita diajak untuk konsisten di dalam setiap persekutuan kita dengan Tuhan. Kita konsisten dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak hanya menjalin hubungan kita dengan Allah hanya ketika kita ada di tempat ini saudara. Kita tidak hanya menjalin sebuah hubungan ketika kita masuk dalam pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita ada di rumah, ketika kita ada di dalam pekerjaan, ketika kita dalam semua kesibukan yang kita lakukan. Kapan saja saudara, kita masih tetap terhubung dengan Tuhan. Kita masih bisa terkoneksi dengan Allah kita. Sehingga Allah lah yang akan mengendalikan seluruh keadaan hidup saya dan saudara. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Doa adalah jalur komunikasi dengan Tuhan. Kita bisa berkomunikasi hanya lewat doa saudara. Apakah saudara bisa berkomunikasi ketika saudara mungkin lagi lari-lari dan berbicara secara langsung? Mungkin dari hati iya, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, hubungan yang baik, rasa erat dengan Tuhan akan membuat kita menyatu dengan Tuhan. Sehingga itulah yang akan membuat kita mengalami sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa diberikan oleh dunia, tapi hanya dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam batin, di dalam jiwa, dalam seluruh keberadaan hidup saya dan saudara. Dan hanya berdoa, kita bisa terhubung erat dengan Tuhan. Saya merasakan sebuah kedekatan dengan Tuhan ketika saya tunduk di hadirat Allah. Ketika saya mengangkat hati saya di hadapan Tuhan. Dan saya sungguh merasakan bahwa dengan terhubungnya dengan Tuhan, disitulah letak kekuatan saya
untuk bertahan melawan tipu muslihat iblis. Berdoa setiap waktu berarti kita diajak untuk konsisten di dalam setiap hubungan kita dengan Tuhan. Amin saudara. Jadi mari kita mau bawa hidup kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, menjalin hubungan yang baik dengan Allah kita. Ayat ini bukan menunjuk kepada kepentingan pribadi saya dan saudara, tetapi lebih menunjuk untuk semua kehidupan kita. Bukan untuk pribadi saya saja secara khusus, tetapi untuk semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita diajak, kita dipanggil, ayo jemaat Tuhan, ayo orang-orang yang percaya, ayo orang-orang yang mengasihi Tuhan, bawa hidupmu lebih dekat dengan Tuhan. Pastikan bahwa engkau mengalami Tuhan di dalam seluruh keberadaan hidupmu. Pastikan ketika engkau ada di hadirat Tuhan, engkau mengalami Tuhan, engkau mengalami sebuah perjumpaan yang indah dengan Tuhan, merasakan hadirat Allah memenuhi kehidupan kita. Sehingga bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Sehingga di dalam perjalanan iman saya dan saudara, ketika kita ada di rumah dimanapun kita berada saudara, hidup kita tetap terarah dan sejalan. Dan kita akan melihat bahwa segala sesuatu yang kita hadapi, ada Yesus di sana saudara. Ada Yesus yang turut bekerja di dalam segala keadaan kehidupan kita. Nah saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, mari kita mau bawa hidup kita untuk dekat dengan Tuhan. Jadi doa adalah pusat peperangan rohani saya dan saudara. Karena dengan doa cara kita mengundang kuasa Tuhan turun memenuhi kehidupan kita. Doa adalah senjata yang paling aktif untuk bekerja, untuk bereaksi secara sempurna, untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan. Dan mari kita mengambil sebuah tindakan iman di hadapan Tuhan. Percaya akan segala sesuatu, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, memberikan suatu penerangan iman, bagaimana kita seharusnya untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Hari esok dan seterusnya, kita masih tetap dalam perjuangan saudara. Kita masih tetap dalam perjuangan iman. Tetapi pastikan bahwa kita bisa meraih sebuah kemenangan. Karena firman Tuhan berkata, ketika kita menjadi kuat di dalam Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang mampu mengatasi segala sesuatu. Ketika kita menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, kita memiliki kekuatan yang luar biasa untuk terus bertahan. Karena kekuatan yang sudah Tuhan berikan. Dan ketika kita menjadikan doa itu sebagai gaya hidup saya dan saudara, menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Sebesar apapun iblis mempengaruhi saya dan saudara, kita adalah orang-orang yang kuat. Karena kita orang-orang yang berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan malam hari ini. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dengan kekuatan kuasa-Mu, dengan roh-Mu yang kudus melingkupi setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau benar-benar ada dan Engkau sedang menyatakan sesuatu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami punya pergumulan, kami punya harapan, kami punya kerinduan yang mungkin berbeda-beda malam hari ini. Tapi satu hal yang kami tahu ketika kami datang dengan ketulusan, dengan kesungguhan hati kami di hadapan hadirat Tuhan. Maka apapun yang menjadi harapan kami, apapun yang menjadi kerinduan kami umat-Mu, Engkau adalah jawaban di dalamnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau datang dengan segala kerinduan di hadapan. Berkaryalah di tengah-tengah kami. Materaikan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus itu tidak pernah terbatas. Dia akan berkarya dengan caranya yang luar biasa ketika dia menemukan hati saya dan saudara terbuka di hadapan Tuhan.
Dan Roh Allah akan bekerja dengan sempurna ketika Dia menemukan hati kita, hati yang benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Kita angkat pujian di hadapan hadirat Tuhan. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Biar pujian ini menjadi sebuah doa kita di hadapan Tuhan. Bahwa kami tidak akan takut karena ada Yesus yang menyertai kehidupan kami. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Dengan sungguh-sungguh naikkan pujian ini di hadapan hadirat Tuhan. Engkau meneguhkanku, meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan, katakan Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan Yesus memegangku. Haleluya. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama di hadapan hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh katakan, oh haleluya. Kami butuh Engkau di dalam setiap perjalanan iman kami Tuhan. Kami butuh kekuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan
surga untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kami malam hari ini. Sekalipun mungkin firman Tuhan dengan secara sederhana datang dalam hidup kami, tapi kami mau ambil itu sebagai pegangan iman kami. Menjadi pegangan untuk perjalanan hidup kami ke depan. Kami percaya bahwa firman Tuhan sudah menjadi jaminan untuk hidup kami. Bahwa kami akan diberikan kemenangan. Di dalam sebuah pertempuran apapun. Di dalam sebuah peperangan apapun yang sedang kami jalani hari-hari ini. Kami tidak akan takut Tuhan. Ketika kami menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Kami percaya kami adalah orang-orang yang mampu. Ketika kami tetap mempergunakan semua perlengkapan senjata Allah. Kami adalah orang-orang yang kuat di hadapan Tuhan. Ketika kami menjadikan doa adalah sumber kekuatan yang sejati dalam hidup kami, maka kami adalah orang-orang yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya setiap kami yang hadir malam hari ini, tidak ada satupun di antara kami terlewatkan oleh Tuhan. Setiap kami diberkati Tuhan, setiap kami dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Kami percaya ketika kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Teruslah Engkau bergerak, teruslah Engkau berkarya dengan cara-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Bukan hanya di tempat ini, tetapi ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing, Engkau tetap berbicara di dalam kehidupan kami. Sebab Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Bahkan ibadah kami selanjutnya, biar Tuhan tetap menyatakan kasih setia-Mu, memberkati kami dengan berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita membawa persembahan kita di saat malam hari ini. Di belakang kursi terdapat 2 amplop persembahan. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Mari kita berdoa bersama-sama. Engkau adalah sumber berkat dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, apa yang kami beri tidak pernah sebanding dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tapi biarlah Tuhan, pemberian kami Tuhan boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Berkati kami semuanya, kami percaya apa yang sisa pada kami cukup dan lebih dalam kehidupan kami. Ini syukur kami Bapa, ini doa kami. Kami siap memberi persembahan kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita dipilih
pengumuman dari pelayan multimedia, kami persilakan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Kami mengajak teman-teman semua yang rindu bersekutu dan bertumbuh bersama dalam Tuhan untuk hadir di ibadah ground Grow Up in God. Bagi teman-teman yang belum bergabung di salah satu ground, silakan mengakses barcode informasi yang telah disediakan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom. Saya yakin kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, amin. Izinkan saya menyampaikan beberapa informasi buat kita semua. Yang pertama-tama mewakili Gembala dan Jemaat Tuhan GBI Oikumene BTP mengucapkan terima kasih banyak buat Ibu PDP Fiske Warangkiran yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kami semua malam hari ini. Firman Tuhan sangat memberkati kami dan biarlah dimanapun hambanya melangkah, di situ Tuhan selalu menyatakan kuasa-Nya dan di situ juga terjadi berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Dan informasi buat kita semua, di setiap hari nanti di hari Selasa ada mesbah keluarga, dan hari Jumat tadi di flyer itu salah. Hari Jumat kita akan adakan ground, jadi jemaat Tuhan yang belum tergabung dalam grup yang mau mendapatkan informasi mengenai kegiatan gereja kita bisa scan barcode yang ada di depan kursi untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan gereja kita. Dan di sebelah kiri dan kanan Bapak Ibu Saudara sekalian ada para aser. Mereka membawa form selamat datang, khususnya jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita apabila belum memiliki gereja tetap di Kota Makassar untuk bertumbuh. Kami penuh dengan sukacita menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bertumbuh bersama dengan kami di tempat ini. Dan di tangan pelayan aser juga mereka membawa formulir
pokok doa, form pokok doa. Jadi Bapak Ibu yang punya pergumulan atau kerinduan untuk didoakan bisa minta form pokok doanya, silakan diisi. Kemudian nanti kita akan doakan di setiap hari Selasa dan hari Jumat di Pondok Daud di tempat ini setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore. Yang rindu untuk berdoa bersama juga bisa datang ke tempat ini, kita sama-sama berdoa. Dan juga informasi berikut buat teman-teman yang mau mengikuti UTBK bisa tinggal sebentar untuk didoakan, yang rindu untuk didoakan atau mungkin menghadapi ujian yang lain atau mungkin sakit penyakit yang mau didoakan secara langsung bisa tunggu sebentar, setelah ibadah selesai akan didoakan. Ya, Bapak Ibu juga yang rindu untuk melayani Tuhan, di tempat ini kami sangat terbuka, masih banyak bidang-bidang pelayanan yang tersedia buat kita semua. Saya percaya kita semua diperlengkapi dengan talenta oleh Tuhan untuk kita pakai dalam melayani Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan dimanapun kita berada, amin. Nah, di depan kursi Bapak Ibu Saudara sekalian ada barcode kecil di bawah, bisa di-scan dan silakan pilih kira-kira pelayanan apa yang sesuai dengan talenta yang telah Tuhan percayakan buat kita semua. Mungkin itu saja informasi buat kita semua malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di saat malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah kuasa Tuhan terus mengalir atas kehidupan kita, menyertai dan membimbing kita. Terima kasih Tuhan. Berkuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Kembali kami mengucap syukur untuk anugerah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk malam yang indah yang terus Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini, beribadah untuk memuji memuliakan nama-Mu, semata-mata karena anugerah Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami pada malam hari ini Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan kami datang dalam kondisi apapun kami percaya malam ini kuasa Tuhan sementara bekerja dalam kehidupan kami semua di tempat ini. Kami percaya Tuhan kuasa Tuhan sementara merestorasi hati pikiran kami sehingga kelepasan pertobatan terjadi malam hari ini Tuhan. Sehingga kami akan percaya kuasa kasih Kristus terus mengalir bagi setiap jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau terus bekerja bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau terus menyatakan kasih-Mu, Engkau terus menyatakan kehendak-Mu, Engkau terus menyatakan rencana-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu Tuhan. Sehingga kami akan percaya kuasa-Mu Tuhan akan terjadi bagi jemaat-Mu Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan kami berdoa buat setiap pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian pada sore ini Tuhan. Kami percaya
Kuasa Tuhan sementara nyata dalam kehidupan mereka. Apapun bidang pelayanan yang mereka ambil pada saat ini, yang melayani pada saat ini Tuhan Yesus, kami percaya mereka melayani karena Engkau telah mengasihi mereka. Sehingga setiap pelayanan yang mereka kerjakan pada malam hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya bukan kehendak mereka yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka bersatu hati untuk dimana memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya kesatuan persatuan terjadi bagi setiap pelayan Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan terjadi bagi setiap pelayan Tuhan. Sehingga kami akan percaya rencana-Mu juga terjadi bagi setiap pelayan-Mu Tuhan pada malam hari ini. Pada malam ini Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami akan percaya kuasa otoritas dari tempat maha tinggi terus mengurapi hamba-Mu. Sehingga setiap pelayanan-Mu Tuhan yang terus Kau taruh dalam kehidupan hamba-Mu, terus Kau kerjakan terus lebih lagi dalam kehidupan hamba-Mu. Sehingga dalam pelayanannya dimanapun Kau tempatkan Tuhan Yesus, kami akan percaya kuasa Tuhan terjadi, dan kami akan percaya setiap kebenaran Tuhan yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, kami akan percaya itu akan merestorasi setiap hati kami, terjadi kemenangan dalam kehidupan kami semua. Dan dimanapun hamba-Mu menyampaikan Injil-Mu Tuhan, kuasa Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa pada malam hari ini Tuhan juga buat setiap jemaat-Mu, baik yang hadir pada malam hari ini dan menyaksikan secara online. Kami percaya Tuhan Yesus, mereka yang hadir di tempat ini, yang mengalami kuasa kasih Kristus, mengalami kasih yang indah luar biasa dalam kehidupan kami, Engkau juga kerjakan bagi setiap jemaat-Mu yang menyaksikan secara online. Sehingga apa yang kami dapatkan pada malam hari ini, Engkau juga bekerja dalam kehidupan mereka pada malam hari ini Tuhan. Dimanapun mereka menyaksikan ibadah ini, kami percaya kuasa kasih Kristus Tuhan Yesus terus mengalir dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau baik dan sungguh luar biasa baik. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami di tempat ini. Gereja kami di tempat ini, kami akan percaya kuasa-Mu nyata Tuhan Yesus. Setiap apapun yang kami kerjakan di tempat ini, baik itu dalam setiap pelayanan-Mu Tuhan, kami percaya gereja ini akan menjadi berkat bagi orang di luar sana Tuhan Yesus. Memberkati setiap gereja-gereja di luar sana, memberkati setiap apapun yang ada di sekeliling kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sementara bekerja bagi setiap gereja kami. Engkau mendatangkan setiap jiwa-jiwa Tuhan, dan kami akan percaya Tuhan setiap mereka yang datang di tempat ini akan mengalami kelepasan Tuhan. Kami akan percaya itu terjadi bagi gereja kami. Sehingga kami akan percaya Tuhan Yesus, jiwa-jiwa akan datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Kami serahkan Ibu Gembala kami di tempat ini. Dalam masa tuanya Engkau memberkati, biarlah damai sejahtera, sukacita, bahkan kesehatan, semangat yang baru terus Kau nyatakan bagi Ibu Gembala kami Tuhan. Kami percaya rencana-Mu tidak pernah berakhir dalam kehidupan hamba-Mu. Kami percaya kuasa-Mu, kasih cinta-Mu Tuhan terus mengalir bagi Ibu Gembala kami di tempat ini. Kami juga berdoa ke dalam tangan kasih karunia-Mu buat mentor kami di tempat ini, Pastor Esra beserta dengan keluarga. Kami akan percaya Tuhan Yesus, Engkau juga bekerja dalam kehidupan hamba-Mu. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam kehidupan hamba-Mu. Engkau memberkati dalam setiap pelayanan, pekerjaan, bahkan keluarganya. Dan di mana Tuhan pada hari ini juga Engkau telah menambahkan kembali 1 tahun umurnya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang semakin terus memberkati hamba-Mu. Urapan Tuhan terus nyata bagi hamba-Mu Tuhan Pastor Esra. Sehingga kami dan percaya Tuhan, dimanapun hamba-Mu menyampaikan kebenaran-Mu, di situ Roh-Mu sementara bekerja. Kami juga berdoa buat hamba Pastor Peter beserta dengan keluarga. Engkau juga memberkati sehingga setiap pelayanan yang dikerjakan dalam pelayanan dan keluarga, Engkau terus memberkati. Kuasa-Mu nyata, kasih cinta gelora-Mu Tuhan terus nyata. Engkau terus urapi hamba-Mu sehingga setiap bentuk pelayanan apapun yang hamba-Mu kerjakan, kami percaya semua Engkau berkati. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat keluarga kami Tuhan Yesus, baik yang ada bersama-sama dengan kami di kota ini, bahkan mungkin tidak bersama-sama dengan kami yang berada di kampung Tuhan.
Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau juga bekerja bagi setiap keluarga kami Tuhan Yesus. Di mana ketika kami bersungguh-sungguh hati, bersatu hati Tuhan datang kepada Engkau, kami diselamatkan, bahkan keluarga kami juga pun akan diselamatkan. Kami percaya kuasa yang kami terima di tempat ini, kuasa pun yang sama akan bekerja bagi keluarga kami Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan, buat setiap gereja-gereja yang ada di sekitar kami, gereja Toraja Mamasa, bahkan GMS, Katolik semuanya Tuhan. Kami percaya walaupun kami berbeda dominasi gereja, kami yakinan percaya kami bersatu hati bersepakat Tuhan untuk di mana menyambut Engkau datang kedua kalinya di tempat ini. Bahkan kami bersatu Tuhan, ketika kami bersatu hati Tuhan, gereja-Mu akan menjangkau setiap jiwa-jiwa di luar sana. Gereja-Mu akan menjadi jawaban bagi setiap jiwa-jiwa di luar sana. Dan kami akan percaya Tuhan Yesus, Engkau sementara bekerja bagi setiap gereja-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat kota bangsa kami ini Tuhan Yesus, terkhusus kota kami Makassar ini. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau sementara bekerja. Untuk kami berdoa Tuhan kelepasan terjadi bagi kota kami, pembebasan sementara bekerja Tuhan bagi kota kami ini Tuhan. Setiap jiwa-jiwa di luar sana akan mengalami kuasa kasih Kristus, sehingga kami bisa melihat lawatan Tuhan yang luar biasa terjadi di kota kami ini Tuhan. Kami akan melihat Tuhan di jalan-jalan, di lorong-lorong, bahkan di ganggang Tuhan, keselamatan itu sementara bekerja. Dan kami akan melihat kuasa-Mu nyata bagi setiap jiwa-jiwa di luar sana. Kami akan percaya Tuhan, karya keselamatan Tuhan sementara bekerja Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap pemimpin kami, baik yang berada di pusat hingga pelosok daerah. Engkau memilih mereka untuk memimpin kami. Kami akan percaya setiap apapun yang mereka kerjakan, setiap apapun mereka putuskan untuk kemajuan kota dan bangsa kami, semuanya itu berasal daripada Tuhan. Sehingga kami akan percaya keselamatan Tuhan juga terjadi dalam kehidupan mereka. Biarlah kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bangsa dan suku bangsa ada dalam genggaman tangan kasih karunia-Mu. Biarlah Tuhan Engkau terus bekerja Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus kedamaian terjadi di bangsa kami. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau sementara bekerja bagi bangsa kami, sehingga kami akan percaya rencana Tuhan akan terjadi bagi bangsa kami. Kami akan melihat Tuhan Yesus lawatan besar akan terjadi bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Rantai-rantai iblis akan dipatahkan, bahkan kelepasan akan terjadi bagi bangsa kami. Pertobatan akan terjadi bagi bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan kasih karunia-Mu setiap doa-doa kami. Kami percaya kami terbatas Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan, biarlah kehendak-Mu terjadi bagi kota dan bangsa kami, bahkan bagi kami semuanya Tuhan. Kami serahkan setiap doa kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Allah yang baik, Engkau Yesus yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa baik dalam kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Indah ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan seksama suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu pada hari ini, segala perintahnya, segala hukumnya, segala jalan-jalannya, engkau melakukannya dengan setia, maka segala berkat Tuhan ini akan menyertai engkau sepanjang umur kehidupanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Dan ketahuilah bahwa setiap persoalan yang datang di dalam kehidupanmu punya satu tujuan ilahi, supaya engkau menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan, pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Engkau adalah garam dan engkau adalah terang bagi dunia ini.
Dimanapun engkau berada, engkau akan menyatakan kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupanmu. Terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, silakan mengambil waktu saat teduh sejenak. Bersama memuji